Isak tangis ibunda dan kakak Virgon pun pecah saat Virgon dikabarkan ditangkap oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat diduga akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan, keduanya pun juga terlihat syok hingga Eva Manurung dikabarkan sempat jatuh pingsan saat baru mendengar kabar yang tidak diharapkan tersebut tadi malam. Ibunda Virgon tadi malam langsung mendatangi Polres Metro Jakarta Barat didampingi beberapa orang terdekatnya. Sedangkan Feby Carol mengaku baru bisa menjenguk Virgon pada hari ini. Lantas, seperti apakah reaksi Inara Rusli atas ditangkapnya mantan suaminya dalam kasus narkoba? Benarkah Feby Carol menduga Virgon terjerat narkoba akibat perceraiannya dengan Inara Rusli? Dan seperti apa pula cerita adanya orang ketiga yang sempat menyeruak di balik perceraian Inara dengan Virgon? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, kabar Virgon ditangkap pihak Polres Metro Jakarta Barat diduga terkait penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Barat bahwa memang penangkapan Virgon telah dilakukan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, informasi terkait penangkapan Virgon disampaikan oleh Kasat Narkotika Polres Metro Jakarta Barat. Mendengar kabar tersebut, ibunda Virgon Eva Manurung pun tampak terkejut. Ia pun menangis bahkan sempat pingsan karena tidak percaya jika putranya bisa terjerumus dalam masalah barang haram narkoba. Eva yang berusaha mencari informasi terkait penangkapan atas putranya dari orang-orang terdekat tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Setelah Eva merasa tubuhnya kuat, tadi malam ia pun langsung mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Barat didampingi beberapa orang terdekatnya. Namun, Feby Carol, kakak Virgon yang dihubungi melalui video call, mengaku baru hari ini bisa menjenguk Virgon di Polres Metro Jakarta Barat. Namun, kesedihan dan tangis pun terlihat di raut wajah Feby. Di mata Feby Carol, apa yang terjadi pada adiknya kini adalah suatu cobaan. Feby pun memang belum bisa memastikan apa yang membuat adiknya terjerumus ke lembah hitam narkoba. Namun, ia menduga salah satunya akibat perceraiannya dengan Inara Rusli. Di rumah, aku baru dengar ini katanya. Kebenarannya aku belum, karena orang kantor aku angkat semua nggak diangkat. Polres Jakbar, emang di Polres Jakbar ditangkapnya. Apa barangnya katanya? Aduh nanti deh, tunggu dulu deh. Aku kayak mau pingsan aku, baru dengar aku kayak mau nangis aku. Gimana aku bisa gitu ya? Nah aku telepon keluarga aku dulu ya. Sebagai seorang kakak, sebagai orang tua, pastinya sedih, pastinya kaget karena berita ini nggak enak banget dan nggak berharap juga kejadian ini. Berusaha untuk kuat, mau ngejudge apa yang dia hadapi juga berat, tapi memang kan gak harus hal dengan seperti ini larinya. Kita juga belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya dan mungkin malam ini belum bisa untuk datang ke kantor polisi. Kita harus jemput mami karena harus istirahat juga. Mungkin besok ada kegiatan di acara salah satu stasiun TV dan mungkin juga kita ada preskon. Jadi besok setelah itu semua baru gue temuin adik gue kenapa bisa sampai terjadi kayak gini. Alasannya itu mungkin besok kenapa dan kenapanya karena kita juga nggak tahu dan nggak berharap ini terjadi dan ini kaget banget pukulan dan ini cobaan juga ya, memang lagi dicoba diuji mungkin dibalik ini
baik lagi, bisa menyatu lagi dengan keluarga, bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu lagi. Doain aja, mudah-mudahan gue sama Mami bisa kuat, bisa ikhlas menerima, ngejalanin semuanya yang ada. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gimana Mami? Mana Mami mendengar berita ini Mami? Nanti ya. Boleh sebentar Mami. Boleh sebentar Mami. Tahu gimana ininya belum ada berita. Iya, kan Tapi tahu nggak Mami soal Bang Virgon mengonsumsi barang enggak tersebut? tahu enggak. Ini masih pikirannya masih habis pingsan, habis ini ya, habis kasih kita waktu dulu, kita mau ketemu ya. Nanti kita belum tahu cerita aslinya apa. Pasti kita akan ngobrol. Barusan mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawannya dia semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Pasti pola semuanya. Mami gimana Mami? Tadi katanya juga sempat pingsan juga Mami. Pastilah, seorang ibu Shock pasti. lah. Ya. Masih nggak bisa diajak ngomong ya, itu Kak, Mas media. Pak Febi untuk mengkonsumsi apa sih sebenarnya? Enggak ada Gini ya. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga, jadi besok ya sabar ya Oke. media. Namanya orang tua, Namanya orang tua ya Mas. Ya. apapun itu besar kecil atau bagaimana, tetap aja namanya orang tua ya. Banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan, namanya anak dengan orang tua tetap aja ya namanya beban seperti ini. Siapa sih orang tua yang mau kan gitu. Itu aja sih. Saya di sini belum bisa banyak ngomong, anggap kalian anggap ini. Iya, jangan dipaksa ya Mas. Sempat terpukul Mami begitu Ya, kaget. pokoknya Ya, masih terpukul, kaget, kecewa, semuanya campur aduk jadi satu. Rasa syok tidak hanya dialami Eva Manurung saja, tapi juga dirasakan Febi. Febi mengaku sempat tidak percaya ketika mendengar kabar adiknya ditangkap oleh Polres Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, Inara Rusli, mantan istri Virgon, juga terlihat memberikan tanggapannya atas berita tersebut dengan membuat postingan bahwa dirinya tidak mau berkomentar apapun soal ditangkapnya Virgon kecuali soal pekerjaan. Gak mau komen apa-apa selain kerjaan. We've been through and surviving a lot of things. Anak-anak butuh maminya waras untuk cari nafkah dan didik mereka. Makasih atas besarnya pengertiannya semua. Mohon support dan doa-doa baiknya saja. Makasih. Tulis Inara Rusli. Lantas, seperti apakah tanggapan Febi Carol akan reaksi Inara Rusli atas kabar ditangkapnya Virgon, mantan suaminya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba? Nggak ada. Itu nggak ada. Tapi kalaupun memang itu terjadi, mungkin dia ada alasan tertentu kenapa dia bisa seperti itu atau apa. Kan itu butuh deep talk gitu sama adikku ya. Tapi yang jelas sebagai keluarga sangat menyayangkan kenapa memang dengan hal-hal seperti ini, kenapa nggak dengan cara-cara yang lain gitu. Makanya aku selalu mengingatkan sama adikku harus dekat sama keluarga, harus komunikasi yang baik, karena kan sebagai kakak pengennya kan melindungi adik gitu. Jangan sampai feeling seorang kakak kan kuat gitu. Aku bilang ayo kita tinggal bareng, ayo kita bersama, harus satu rumah. Karena untuk itu ketika aku jadi rem kaki, mami jadi rem tangan.
jadi remnya ada 2. Jadi mobil itu ibarat mengendalikan mobil nggak akan kenapa-napa gitu. Tapi remnya itu rem kakinya nggak ada, rem tangannya nggak ada. Siapa yang ngingetin dia? Sementara mungkin dia stres dengan kehidupannya, baru cerai dengan Inara. Aku juga nggak mau nge-push dia karena dia juga punya stres sendiri gitu dengan kerutan sendiri. Begitu juga dengan aku yang aku dalam masalah juga. Tapi ya udahlah, apapun itu aku nggak pernah menyesali apa yang terjadi karena kadang-kadang Tuhan kasih kado, Tuhan kasih bingkisan itu tidak selalu indah. Kadang-kadang memang berupa masalah gitu, tapi indah pada waktunya. Sebelumnya, Virgon pun sempat diselimuti perkara perceraiannya dengan Inara Rusli yang menggugatnya ke pengadilan agama. Ketika itu, gugatan cerai pun dipicu oleh dugaan perselingkuhan Virgon dengan orang ketiga yang bukti-buktinya pun diungkap sendiri oleh Inara. Gugatan tersebut berujung pada dikabulkannya oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat. Menyambut vonis tersebut, tangis Inara Rusli pun akhirnya pecah. Ia pun bahkan sampai melakukan sujud syukur di ruang sidang karena jalan panjang gugatan perceraiannya akhirnya selesai. Apalagi sikap Virgon ketika itu yang tetap bersikuku tidak mau bercerai. Terungkap pula bahwa 7 poin gugatan Inara diantaranya hak asuh anak, nafkah idah dan mut'ah, harta bersama, royalti lagu Starla, nafkah anak 40 juta per bulan, dan beberapa gugatan lainnya dikabarkan dipenuhi semua oleh majelis hakim. Namun, terkait jumlah secara rinci, Inara pun merahasiakannya pada saat itu. Lalu seperti apa tanggapan Virgon yang absen di ruang sidang ketika itu atas putusan majelis hakim? Lu jangan maju kamera lu, ada zoom. Saya excited banget ya, maksudnya sampai bingung mau jelasinnya dari mana. Apa yang bikin Kak Inara sedih karena? Sebenarnya bukan sedih sih, lebih ke terharu. Karena apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti putusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan baik untuk semuanya ya. Alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya, rekan? Iya, perdana di Indonesia. Saya juga Mes ya. nggak mengharapkan apa-apa sih dari tuntutan mengenai nafkah, karena ya selama saya masih Allah kasih kesehatan, saya bisa cari sendiri, saya cari sendiri buat anak-anak. Ya, yang penting hak asuh anak-anak aja, karena ya, yang jadi concern saya adalah masalah kesehatan mental mereka. Tapi bukan berarti saya meniadakan hak
ayahnya untuk bisa bertemu sama anak-anaknya dan main sama anak-anaknya. Tentang perceraian sama-sama dari mereka dikabulkan, dari kita dikabulkan karena berdasarkan bukti-bukti yang cukup lah. Terus mengenai hadonah tadi dari majelis hakim diberikan kepada pihak penggugat karena di bawah 12 tahun. Tapi tadi juga ada putusannya tuh di bawahnya tadi sempat saya dengar bahwa kita sebagai tergugat diberikan akses yang seluas-luasnya. Perceraian antara Virgon dengan Inara Rusli pun sempat diwarnai dengan konflik baru. Hal itu pun terjadi pasca perceraian atas gugatan Inara terhadap Virgon dikabulkan oleh pihak pengadilan agama. Namun, ketika itu Virgon pun masih mempersoalkan terkait kewajiban nafkah yang harusnya dipenuhi Virgon kepada Inara. Untungnya, konflik antara keduanya berujung damai setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perdamaian tersebut berujung pada langkah praktis, yaitu kedua pihak mencabut laporan polisi yang telah mereka layangkan sebelumnya terhadap satu sama lain. Hal itu pun menandai berakhirnya perhara antara Virgon dan Inara. Kala itu, Inara pun juga merasa lega karena akhirnya permasalahan dirinya dengan sang mantan suami Virgon bisa berakhir dengan perdamaian. Alasannya Kak Inara berdamai Karena kita udah sama-sama sepakat untuk menandatangani notulen pada tanggal berapa sih kemarin? 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei kita udah sepakat untuk sama-sama menandatangani notulen, yang mana di sana juga udah terlampir akta perdamaian kami berdua di pengadilan negeri. Jadi ya sesuai dengan kesepakatan kami berdua, kami ingin sama-sama untuk mencabut laporan polisi. Alhamdulillah udah lega, udah clear juga, dan akhirnya aku bisa menemukan hari ini untuk bisa memberitahu dan menginfokan ke semua orang bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi tolong kalian juga harus bisa memfasilitasi orang-orang yang bernasib sama dengan aku, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang memang kami mungkin awam hukum, memfasilitasi mereka untuk supaya bisa mereka punya tempat untuk bercerita, untuk mengaspirasikan pendapat mereka dan mendapatkan keadilan. Komunikasi dengan Kak Virgon sendiri seperti apa? Baik kah? Alhamdulillah baik. Katanya juga pihak sana juga mau mencabut juga. Rasa syok yang menyergap Eva Manurung hingga menangis ketika mendengar Virgon putranya ditangkap oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat diduga akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Lantas, seperti apakah kabar adanya orang ketiga di balik perceraian Virgon dan Inara Rusli ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum terjerat kasus narkoba, Virgon pun sempat dilanda perkara perceraian dengan Inara Rusli. Ketika itu, muncul isu bahwa perceraian mereka terjadi karena adanya orang ketiga. Nama Kia Putri disebut-sebut sebagai orang ketiga ketika itu. Pasalnya, sebelum resmi bercerai, Virgon pun sempat dikabarkan dekat dengan Kia Putri. Ketika awak media mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kia, ia pun terkejut dan tidak menampik adanya hubungan pertemanan dengan Virgon yang ia sapa sebagai kakak. Di tempat terpisah,
Eva Manurung dan Feby Carol juga mengaku mengenal Kia, di mana menurut mereka hubungan Virgon hanya sebatas teman biasa saja dengan Kia. Kita memang temenan. Sejak kapan berteman? Udah lama, udah tahunan. Kakak juga tahu kok. Aku manggil kakak sama abang. Kakak juga tahu. Kabarnya kalian sudah punya hubungan. Hubungan iya. Kata Ratu. Kata siapa? Riksi Ratu. Bener nggak sih? Siapa tuh? Kata Nabila. Ratu Nabila. Iya. Nah itu foto sendiri kayak mana ceritanya? Iya, gimana nih, Dek? Selama berteman dengan aku baik-baik aja. Aku emang tahu kurang dia udah fun. Tapi tadi dulu mobil gua mana? Tapi status Virgon yang belum selesai dirimu tahu nggak sih? Ya tahu lah, aku juga akrab sama kakak kok. Oke. Supportnya seperti apa? Yang jelas pokoknya aku nggak ada masalah sama kakak, aku nggak ada masalah sama Virgon. Kakak juga tahu aku. Kia Putri. Yang setahu saya sih itu teman Ina juga itu. Teman Ina, teman Virgo, manggil Virgo juga bang. Wah enggak ya, kayaknya belum deh. Saya juga minta sama anak saya, ya 3 tahun tuh barulah ini sekarang fokus dulu sama anak-anak. Sekarang ini dia berhubungan gitu yang serius, saya rasa enggak. Karena dia belum ketok palu juga ya, dia lagi mikirin gimana caranya hak asuh anak kayak gitu kan, gimana caranya cepat selesai. Tapi kalau memang sebagai teman bisa saling support, ya kan nggak masalah ya, namanya berteman kan bisa sama siapa aja. Tapi kalau kecocokan itu nantinya terjalin, ya kita nggak tahu, itu urusan mereka berdua. Cuma memang aku pernah kenal gitu, pernah ketemu di satu momen memang kita lagi rame-rame. Ya ada banyak orang gitu, ada bandnya, ada orang-orang juga yang lain gitu. Jadi memang rame-rame pada saat itu. Cuma sebatas kenal biasa aja. Di sisi lain, saat mendengar kabar kedekatan Virgon dengan Kia Putri, Inara Rusli pun sempat terkejut. Padahal ketika itu, Virgon pun belum resmi bercerai dengannya. Inara pun memperingatkan Virgon karena status mereka yang masih dalam tahap mengurus perceraian. Inara pun mengaku tidak peduli apabila Virgon dekat dengan siapapun, selama Virgon masih mengingat dan memberikan perhatian serta nafkah kepada buah hati mereka. Nggak tahu, udah biasa. Kakak menanggapinya seperti apa, Kak? Melihat seperti itu, Kak? Nggak heran ya. Tapi dengan anak-anak sendiri melihat ya. Tapi menyayangkan, penting masih ingat anak lo juga. Tapi menyayangkan gak sih, Kak? Yang ketok palu tapi nggak menyayangkan gimana ya? Kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita ya. Baru ketemu sekali doang, kayaknya waktu itu ya, sekali 2 kali. Sekali waktu itu ngasih kerjaan lewat manajerku untuk FTV atau sinetron atau apa gitu, karena kan basicnya anak motor ya. Yang kedua kalinya itu di tempatnya Dimas basisnya, karena mau kita jodohin sama Dimas, tapi nggak tahu. Sekali lagi aku bilang nggak heran. Kalau pasangan baru itu kayaknya belum ya, tapi kalau mereka penjajakan ya kan nggak ada yang tahu kan. Kalau kecocokan itu ada kan nggak tahu, mungkin hobinya sama-sama motor. Ya bisa aja. Tapi intinya ketok palu dulu lah. Iya dong, ketok palu dulu. Dia juga tahu, dia juga lebih seleksi sekarang. Lebih berhati-hati gitu ngenal perempuan, kan nggak langsung instan ya. Apalagi permasalahan ini belum selesai. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.